ada satu momen di mana saya pribadi mengalami hal-hal yang kurang bahkan tidak bisa diukur dengan nalar sebetulnya aslinya gitu. Dikumpulin, ditanya, saya ditanya, kamu bersaksi nggak kalau saya ini Tuhan kamu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama nih nggak jumpa. Iya nih, udah sekian tahun ya nggak ketemu ya. Benar. Gimana, sehat Mas Mada? Sehat banget, alhamdulillah, segar bugar, seperti biasa lah ya. Walaupun di tengah gempuran cuaca yang tidak menentu ya. Wih, siap. Sisa-sisa berember ya. Jadi gini Mas Mada. Boleh. Nih kan ada namanya di sini kan ada cerita, bukan cerita ya, ada yang banyak menanyakan lah bahasanya. Banyak yang menanyakan dan juga kita pengen tahu dari sudut pandangnya Mas Mada ini. Di mana penjelasan dari Mas Mada. Ini pertanyaannya ada, menurut pengalaman Mas Mada alami ya. Iya. Bagaimana proses manusia itu datang ke bumi? Menurut Mas Mada aja. Oh, ini kalau menurut pribadi ya, opini saya pribadi loh ini ya, tanpa ada unsur menyinggung ke kanan atau ke kiri. Jadi kalau menurut saya pribadi, proses adanya manusia itu sudah ada sejak lama gitu. Jadi ruhnya itu sudah ditentukannya sejak lama. Terus apa yang akan diperbuat dia atau ingin menjadi apakah dia gitu. Jadi secara universal bukan manusia aja, mau itu tumbuhan, mau itu binatang, mau itu benda yang kecil banget ya, yang hidup yang kecil itu sekalipun itu pasti ada ruhnya, dan ruhnya sudah dipersiapkan sejak lama gitu, dan garis-garisnya sudah ditentukan. Tapi kalau menurut pengalaman saya pribadi itu jadi gini loh, memang ada satu momen di mana saya pribadi mengalami hal-hal yang kurang bahkan tidak bisa diukur dengan nalar sebetulnya aslinya gitu. Nah, jadi yang saya alami itu pertama, saya pernah mengalami semenjak sebelum ada di dunia ini menjadi manusia, belum tahu itu mau jadi apa. Jadi saya sudah pernah punya experience-nya sendiri di situ gitu. Jadi kalau kita belajar ilmu kebatinan atau ilmu agama sekalipun, maka diajari ada empat alam, yaitu alam ruh, alam rahim, dan alam dunia, sampai ntar ke alam barzah gitu ya. Jadi untuk alam ruhnya sendiri saya pernah mengalami ini. Di awal-awal itu saya seperti dikumpulkan di satu tribun yang besar gitu. Tribun yang besar, dan banyak banget yang mungkin ukuran 80 cm gitu ya, sampai 90 cm. Itu cuman putih besar itu di kumpulan itu, dan saya merasakan tidak ada, cuman mata tanpa adanya yang kita alami bernafas atau bergerak tangan dan kaki itu tidak ada gitu. Jadi yang pernah saya alami itu pertama. Nah, dan mungkin ini akan menjadi penguatan lagi buat teman-teman mungkin yang lagi nyari jati diri mungkin ya. Sebetulnya kita ini sama nggak sih di
dunia ini? Dan jawabannya adalah sama, karena saya juga pernah mengalami itu bukti-buktinya gitu ya. Jadi pas dikumpulin di tribun yang besar itu, saya melihat satu di antara cahaya-cahaya yang besar seperti tribun gitu mengelilingi sampai ke atas, nggak ada ujungnya, sampai ke bawah pun nggak ada ujungnya kalau dilihat secara mata ya gitu ya. Jadi gitu. Jadi yang saya rasakan cuma waktu itu hanya mata aja. Dan ada satu di tengah-tengah itu seperti apa ya, kita bilang kain bukan korden apa ya, bahasa ininya tuh enaknya seperti tirai gitu ya, tirai warna putih besar itu menutupi yang di tengah-tengah itu, ditutupi. Akhirnya satu ketika di hari itu juga selang beberapa lama dipanggil lah gitu ya. Saya merasa dipanggil dengan beserta kumpulan putih-putih yang lain itu, saya nggak tahu itu apa tuh. Mungkin ini definisi dari yang saya alami itu alam ruh pertama gitu ya. Jadi dikumpulin, ditanya, saya ditanya, kamu bersaksi nggak kalau saya ini Tuhan kamu gitu. Dan saya menjawab, ya saya bersaksi kalau Gusti Allah itu adalah Tuhan saya gitu ya. Nah setelah itu adalah penyebutan lafal dari yang di balik lentera itu, melafalkan satu ayat yang sekarang kita kenal di surat Yasin, inama aroda syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Tapi hanya kun fayakunnya aja. Setelah itu saya merasa terlempar jauh, nggak tahu arahnya kemana, itu terlempar. Nah di situ pula banyak beberapa orang yang bisa dibilang kayak bentuknya seperti orang gitu ya, besar tinggi, mengawal yang kami yang putih-putih ini tuh, yang bulat putih-putih ini diantar oleh orang yang sosok yang putih besar, saya nggak tahu itu apa, turun. Saya ngeliat itu yang tadi itu kecil, lama-lama besar dan bulat, nggak tahu apa, dan ada kayak apa ya, kayak yang panjang gitu, kayak mungkin dibilangnya pulau kali ya sekarang ya. Itu saya lihat yang panjang, terus ada ngeliat yang seperti Pulau Jawa, ke Pulau Kalimantan, Sumatera begitu. Masuk, tahu sudah keadaan gelap gitu ya, keadaan gelap gulita. Nah barulah saya sadar itu saya ada di ruangan yang dibilang gelap ya enggak, dibilang terang ya enggak. Jadi di situ warnanya terang warna merah. Sambil memperhatikan apa yang ada di sekeliling saya waktu itu, apa ini? Saya sambil menggerakkan tangan saya. Oh ini apa? Terus yang di bawah ini apa? Gitu, kaki, maksudnya kaki. Ini apa? Nah banyak pertanyaan seperti itu ngerasa seperti gimana ya? Kalau bukan kitanya tuh merasa seperti terombang-ambing gitu, merasa terombang-ambing terus gitu sekian lama. Langsung mendadak ruangan yang tadinya merah itu gelap gulita, dan saya cuma melihat satu cahaya putih gitu ya. Satu cahaya putih itu tanpa saya bergerak, itu seperti cahaya putih itu mendekati saya sendiri gitu. Dan saya merasa di bagian bawah paha dan pantat saya ini merasa seperti ada dorongan menuju cahaya putih itu. Nah pas sudah cahaya putih itu, saya masuk ke cahaya putih itu, akhirnya disitulah saya merasakan sakitnya mulai tuh merasakan nafas itu sakit sekali. Nafas itu sakit sekali, dan saya mulai merasakan ada yang berjalan di
tubuh waktu itu saya belum tahu kenal ini tubuh atau tangan atau kaki, dan saya merasakan. Nah disitulah saya melihat sosok perempuan sedang terbaring di seperti ya terbaring di rumah sakit. Nah setelah saya kaji-kaji dan saya saya datang ke pondok-pondok pesantren dan yang lainnya. Ya disitulah ternyata yang saya alami itu, kejadian yang saya alami itu adalah 4 fase manusia yang ada di dunia gitu, dan itu menurut saya itu yang saya alami. Pertama kata guru saya itu ada itu alam ruh yang saya alami yang pertama, yang kedua adalah alam rahim, dan yang ketiga itu adalah alam dunia. Nih sekarang nih, kalau yang sekarang kita alami ini alam dunia gitu maksudnya. Oke, jadi itu Mas Mada, ya, pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi ya. Pengalaman pribadi yang pernah saya alami sih itu. Tapi berarti waktu pas masih di alam ruh tersebut, Mas Mada sendiri berarti merasakan memang seperti hidup di sana. Hidup. Jadi yang saya rasakan, apa sih yang dirasakan di alam ruh tuh? Nah, jadi yang kita rasakan itu kita dikumpulkan, dan saya merasa tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, bahkan tidak ada rasa berpikir pun tidak gitu ya, gitu. Tapi yang hanya saya tahu itu, yang pengalaman saya ya. Jadi seakan-akan mulut itu tidak dibuka ya, maksudnya mulut itu tidak sengaja dibiarkan seperti sekarang di dunia ini bebas ngomong apa aja. Jadi kayak ada yang ngatur nih mulut ini. Jadi kalau kita diajak bicara baru kita bicara gitu. Dan itu yang aktif waktu itu cuman mata gitu. Tapi Mas Mada, setelah lahirnya Mas Mada ke dunia, setelah keluarnya Mas Mada dari perut rahim ibu Mas Mada, ya, itu Mas Mada langsung mengingat akannya kejadian-kejadian seperti itu. Iya. Masih teringat dan masih langsung terbayang. Iya, masih terbayang dan masih teringat. Gimana prosesnya terdahulu itu? Iya, masih teringat. Jadi penyebabnya kenapa sih? Kalau misalkan itu ingatan kan harusnya manusia ingat gitu ya. Tapi kenapa kebanyakan manusia tuh nggak ingat gitu? Ternyata ini kalau menurut saya pribadi dan guru-guru saya berkesimpulan sebetulnya manusia tuh ingat. Tapi karena adanya dunia ini sudah penuh dosa gitu ya, auranya tuh dunia ini memang tempatnya dosa dan auranya dosa gitu. Dan salah satu penyebab kita melupakan satu hal itu adalah dosa, maka manusia ini atau ruh-ruhnya ini mengalami lupa gitu karena aura-aura dosa yang ada di dunia gitu. Dan kenapa saya masih ingat sampai sekarang? Saya sudah beberapa kali ngobrol dengan guru. Memang itu tugasnya untuk barangkali dari kejadian yang saya alami, saya ceritakan ke orang banyak, bisa kembali mengingatkan kalau kita tuh sebetulnya sudah ada perjanjian sebelum kita jadi manusia atau jadi apapun di dunia ini gitu. Jadi untuk prosesnya gimana Mas Mada alami itu, ya, Mas Mada sampai sekarang pun teringat jelas ya? Masih teringat jelas. Dan memang adanya alur seperti itu menurut guru-guru Mas Mada tersendiri pun memang ada. Tapi selayaknya manusia-manusia biasa mungkin itu untuk mengingat kejadian akan hal itu sulit ya Mas Mada? Ya, jadi memang sulit lantaran kalau kata guru-guru kita sih ngomongnya karena dunia ini sudah terlalu banyak dosanya gitu ya. Memang tempatnya dosa dunia ini. Jadi itu yang menjadi kita lupa gitu. Oke, mungkin cukup kali ya Mas Mada. Boleh. Nih cukup, terima kasih juga Mas Mada sudah mau menjelaskan. Terima kasih sudah sharing-sharing sama Mas Mada ya. Benar. Makasih Mas Mada buat sharing-sharing dan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak orang-orang sebenarnya ingin mengetahui tapi
mereka-mereka yang mungkin banyak bertanya-tanya itu tidak menemukan jawabannya. Iya. Tapi kalau di sini menurut Mas Mada kan menurut pengalaman ya Mas Mada. Iya, pengalaman. Tidak ada pengalaman dari orang atau ABCD, ini menurut Mas Mada pengalaman sendirinya. Iya. Oke, mungkin cukup Mas Mada. Ya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lainnya kita akan bahas dan kupas tuntas kembali. Oke, terima kasih Mas Mada. Terima kasih ya sudah mau sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.